Perkenalkan, nama saya Ridman dari instansi Badan Penghubung Daerah Angkatan 7 Kelompok 1, di mana dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang salah satu nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Seperti yang kita ketahui, dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintah berkelas dunia, World Class Government, pemerintah telah meluncurkan core values atau nilai-nilai dasar ASN, berakhlak dan employer branding, bangga melayani bangsa. Core value ASN berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN, serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena tugas pelayanan publik yang sangat erat kaitannya dengan pegawai ASN, sangatlah penting untuk memastikan bahwa ASN mengedepankan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya, yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Definisi pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks ASN, yaitu 1. Penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN atau birokrasi. Yang kedua, penerima layanan, yaitu masyarakat, stakeholders atau sektor privat, dan kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Pelayanan publik yang prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik karena dapat menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani. Dalam pasal 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun perilaku atau kode etik dari nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun perilaku berorientasi pelayanan yang pertama ini diantaranya 1. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan yang keempat, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Adapun yang kedua, yaitu harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Adapun perilaku berorientasi pelayanan yang kedua ini diantaranya yaitu 1. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dan yang ketiga, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Adapun perilaku berorientasi pelayanan yang ketiga ini diantaranya yaitu 1. Dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Dan yang kedua, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Adapun tantangan aktualisasi saat melaksanakan nilai berorientasi pelayanan yaitu terdapat berbagai hambatan atau tantangan yang dapat berasal dari eksternal maupun internal. Adapun hambatan dari eksternal yaitu seperti kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai, termasuk dari sisi masyarakat itu sendiri, baik yang tinggal di pedalaman dengan adat kebiasaan atau sikap masyarakat yang kolot, ataupun yang tinggal di perkotaan dengan kebutuhan yang dinamis dan senantiasa berubah. Sedangkan tantangan yang berasal dari internal, yaitu penyelenggara pelayanan publik yang dapat berupa anggaran yang terbatas,
kurangnya jumlah SDM yang berkompeten, termasuk belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Namun pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat serta mengatasi berbagai hambatan yang ada. Sebagai penutup, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan. Jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Mungkin sekian dari saya untuk resume video berorientasi pelayanan. Terima kasih.